Suatu ketika ada seorang sultan, seorang raja. Kalau zaman sekarang mungkin presiden, atau anggap aja gubernur, atau anggap aja kepala desa ya, paling minimal. Dia menginginkan anaknya untuk menjadi penggantinya dan lebih hebat. Dia menginginkan untuk menjadikan anaknya lebih hebat. Kemudian si anaknya ini dari kecil sudah belajar Quran, bahasa, taktik, strategi, dan sebagainya. Dan di usia kecil dia sudah hafal Al-Quran. Padahal tujuannya dia bukan kiai. Tujuannya jadi jenderal. Jenderal, raja. Tujuannya raja. Misalkan di sini Mas Iza, tujuannya arsitek, tapi belajarnya Quran pas kecil. Mas Ian Ican tujuannya dokter, tapi kok belajarnya Quran pas masih kecil. Mas Yusril tujuannya apa? Kiai plus bisnismen, tapi hafalannya Al-Quran. Mas Jidan mau atlet badminton kayak Taufik Hidayat, amin, terkenal se-Indonesia bahkan se-dunia. Tapi kok pas kecil belajarnya Quran. Dan ternyata dia belajarnya apa? Quran dan bahasa. Bukan satu bahasa, dia menguasai 6 bahasa. Masih kecil sudah bisa 6 bahasa. Siapa dia? Al-Fatih. Ayahnya seorang raja menginginkan anaknya menjadi penggantinya dan lebih hebat. Otomatis dari kecil sudah dikasih pelajaran yang super banyak, super rumit. Makanya tidak ada kisah orang hebat yang perjuangannya tidak berat. Kalau mau jadi orang hebat, perjuangannya berat. Ini anak raja. Kalau zaman sekarang ya anak raja, mobil ada, pesawat ada, rumah mewah. Mau renang, gak usah nyewa kolam renang. Ya, sekali. Mau main bola gak usah bayar. Bayar berapa kemarin futsal? Dia punya semuanya. Ngapain dia belajar? Kalau kita udah miskin gak mau belajar, na'udzubillah. Ini aja anak raja, dia belajarnya luar biasa. Dari kecil sudah paham 6 bahasa, sudah hafal Al-Quran. Dan hebatnya, sejak dia balik, tahu balik? Sejak dia sudah tahu mana itu perempuan cantik, mana itu perempuan jelek, sudah sudah punya rasa ya, secara gampangnya gitu. Dari balik tidak pernah meninggalkan salat jamaah dan tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Hebat. Padahal anak raja. Kalau zaman sekarang TV-nya besar, di kamar ada, di ruang tamu ada, di dapur ada, di kamar mandi ada, bahkan di tempat main bola pun ada TV-nya kayak di stadion ya. Kita TV satu udah kecil, gambarnya burak, ruwet ya. Udah gitu nggak mau belajar, nonton terus. Ya. Jadi anak kecil ini hebat, dari kecil tuh udah kaya tapi dia belajarnya luar biasa. Dalam suatu hadis dikatakan akan ada orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Dialah sebaik-baik pemimpin dan tentaranya sebaik-baik tentara. Ini hadis Nabi zaman dahulu. Sebelum dia lahir, Nabi sudah memprediksi. Nabi itu namanya mukjizat, sudah ngasih tahu. Nanti akan ada orang yang bisa menaklukkan apa? Konstantinopel. Dan siapa pemimpinnya? Pemimpin terbaik. Dan siapa tentaranya? Tentara terbaik. Konstantinopel itu apa? Itu adalah sebuah kerajaan. Kalau zaman sekarang sebuah negara. Ada yang tahu Amerika? Ada yang tahu Rusia? Ada yang tahu Cina? Mereka punya nuklir. Mereka punya internet. Mereka punya semua hal di dunia. Kalau mereka mau luncurkan rudal nuklir ke Indonesia, hancur semua Indonesia. Kalau mereka kira-kira kita mau nyerang Amerika atau Rusia atau Cina bisa nggak? Nuklir aja nggak punya. Pakai apa?
pakai bambu runcing, kalau Mas Farhan pakai ketapel katanya. Kira-kira mungkin nggak? Menurut logika itu tidak mungkin. Orang dia sudah punya nuklir, kita masih punya ketapel. Bikin senjata aja nggak bisa impor. Kalau impor, minta dari luar negeri. Sini saya beli, pesawatnya saya beli, tembakannya saya beli. Gimana mau bikin nuklir? Mas Farhan disuruh bapaknya, Han, kamu nanti harus bisa menaklukkan Amerika. Pusing nggak Mas Farhan? Pusing. Makanya Mas Farhan belajar dari kecil. Itulah dia Al-Fatih. Karena tujuannya satu apa? Konstantinopel. Dia harus bisa menaklukkannya. Menaklukkan Konstantinopel itu bukan menaklukkan hatinya Anggi. Hatinya Anggi ditaklukkan gampang. Tinggal smackdown aja bapaknya sama ibunya. Canda. Menaklukkan Zidane gampang. Diketapel aja Zidane atau tackle ya kalau main bola ya. Ini menaklukkan sebuah kerajaan. Dan kerajaannya tuh punya nuklir, punya ilmu teknologi. Jadi dia dari kecil belajarnya luar biasa. 6 bahasa dikuasai. Tujuannya apa? Ketika kamu ingin menaklukkan suatu kaum, maka kuasai bahasanya. Ya. Kemudian kenapa dia hafal Al-Quran? Kenapa dia salat terus? Inilah rahasianya. Jadi dikatakan tentaranya Al-Fatih setengahnya tidak pernah lepas salat tentaranya ada berapa? 200.000 juta, bahkan lebih. Setengahnya tidak pernah lepas salat tahajud. Hebat gak? Setengahnya tidak pernah lepas salat tahajud. Al-Fatihnya dari Bali sampai besar gak pernah lepas salat jamaah dan tahajud. Tentaranya pun dia pilih seperti itu. Kenapa Al-Fatih pilih tentaranya yang tidak pernah lepas salat tahajud? Karena orang yang tidak pernah salat tahajud punya kekuatan ruh yang nyambung sama Allah di tengah malam. Dia tidak akan pernah khianat dan istiqomahnya pun terjaga. Jadi pemimpinnya Al-Fatih dari setengahnya ini kan tentara 200 juta lebih. Itu tuh ada pemimpinnya. Dan yang dipilih siapa? Yang ahli tahajud dan ahli jamaah. Dan banyak yang hafal Al-Quran. Padahal jenderal masuk TNI, masuk Polri. Sekarang kalau Polri atau TNI, yang masuk sukanya mabok, naudzubillah. Gimana jadinya negara? Dadi nggak? Atau di sini aja desa, kepala desa Masaik, lulusan pesantren, nggak mau jadi pejabat. Akhirnya yang mimpin orang Kristen misalkan, gimana jadinya Indonesia? Mas Rozak pinter, juara 1 terus, fakultasnya nanti favorit dan di sana juga hebat. Pas lulus dari fakultas gak mau jadi pejabat, kurang keren ya. Dikatakan ya, punya kekayaan sedalam lautan, setinggi gunung. Kekayaan sedalam, kehitung nggak? Nggak bisa terhitung. Tapi kalah oleh setetes kekuasaan. Kekayaan sedalam lautan kalah oleh setetes kekuasaan. Pengen bukti? Misalkan Ian, wah ya luar biasa, kayaknya luar biasa. Ican, adiknya, dia tuh nggak kaya, tapi jadi pemimpin. Miskin tapi jadi pemimpin. Habis itu Ian usil sama Ican kan, jadi bikin Ican sakit hati. Akhirnya dipenjara dia si Ian itu sama Ican, ya, dipenjara kan. Asetnya itu aset disita. Ian kaya atau miskin? Miskin. Padahal dulunya kaya, Ican miskin, tapi gara-gara punya kekuasaan, akhirnya gimana? Hilanglah hartanya Ian. Jadi kekuasaan penting. Yang di sini, yang mau jadi presiden saya dukung. Yang mau jadi gubernur saya dukung, dan harus punya cita-cita seperti itu. Siapakah Nabi kita, Nabi Muhammad?
Abu Bakar pemimpin, Al-Fatih pemimpin, Salahuddin Al-Ayyubi pemimpin. Maka kalau ingin Islam jaya, kita harus jadi pemimpin. Syarat jadi pemimpin apa? Pertama, pede. Kita bisa. Yang kedua, berusaha. Berusaha, belajar. Gak ada pemimpin yang tidak belajar. Kita kembali ke Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu adalah pemimpin terbaik menurut Nabi Muhammad, menurut hadis Nabi Muhammad, dan tentaranya adalah tentara terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Karena dari balik sampai besar, salat jamaah dan tahajud tidak pernah lepas. Bahkan ketika dia mau menyerang Konstantinopel, itu namanya sekarang tuh Masjid Hagia Sophia. Ada yang pernah ke sana? Hagia Sophia itu masjidnya. Dulu adalah gereja ortodok terbesar sedunia. Hagia Sophia sekarang jadi masjid. Pada zaman Mustafa Kemal Atatürk dijadikan museum. Sekarang dijadikan masjid lagi. Sama siapa pemimpinnya? Hah? Sekarang Turki siapa yang memimpin? Erdogan. Harus belajar ya IPS ya. Erdogan. Ya sekarang jadi masjid lagi namanya Hagia Sophia. Jadi di sini kenapa saya mewajibkan tahajud, dalam tanda kutip mewajibkan, kan aslinya sunnah. Kenapa saya mengajak Senin Kamis? Kenapa saya mengajak salat jamaah? Kenapa? Karena saya ingin santri sini menjadi tentaranya Al-Fatih, terbaik dari yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik. Sekarang gondang manis. Gondang manis. Ini tuh kayak dulu kerajaannya Al-Fatih. Dia bisa menaklukkan dunia, bukan hanya Eropa, Asia pun ditaklukkan Al-Fatih. Makanya gelarnya Al-Fatih, pembuka, penolong. Zaman dulu banyak budak hamba sahaya. Tahu kan? Itu yang menolong, yang membebaskan adalah Al-Fatih. Maka kita gondang manis harus membebaskan orang sedunia. Kita mulai dari gondang manis masjidan, keluar dari gondang manis ahli genjering, ahli badminton, bisa menguasai 10 bahasa. Mas Farhan keluar dari gondang manis ternyata jadi presiden. Mas Ian ternyata kalau jadi gondang manis jadi perdana menteri misalkan. Kalau di sini apa? MPR ya. Atau jadi di Bank Dunia jadi apa itu? Direktur ya. Jadi punya cita-cita harus tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.